Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dimanapun teman-teman mendengarkan. Selamat datang di PSP Podcast. Podcast ini dipersembahkan oleh Public Speaking Bali untuk menemani teman-teman di awal tahun 2022. Iya, gimana tahun barunya kali ini? Apakah menyenangkan ditemani gebetan mungkin? Atau ditemani pacar? Atau sendirian doang di kamar? Aduh, sedih banget. Namun tahun baru, mimpi baru, tahun baru, harapan baru, tahun baru, mimpi baru, semoga semua bisa tercapai di tahun 2022. Oke, bersama Pak Luna di sini, dan kita akan bahas banyak hal ya, bahas banyak hal, dan kebetulan saya berkecimpung di dunia teknologi, saya memiliki ketertarikan di dunia teknologi, mari kita berbicara tentang teknologi. Nah, belakangan ini, Apple membuat terobosan baru. Nah, terobosan apa yang dimiliki oleh Apple saat ini? Let's check it out. Jadi per November kemarin Apple meluncurkan bukan bukan iPhone ya, bukan iPhone terbaru nih. Biasanya kan kalau Apple yang bikin kita tercengang, wow. Nah, itu biasanya kan adalah iPhone-nya mereka, smartphone-nya mereka. Tapi tidak kali untuk kali ini karena mereka meluncurkan MacBook Air M1. Nah, apa nih MacBook Air M1? MacBook MR MacBook Air M1 sedang diperbincangkan sangat-sangat hangat di dunia teknologi sekarang ini. Mengapa? Karena MacBook Air M1 adalah MacBook yang pertama yang chipnya, yang otaknya ini dikembangkan oleh Apple sendiri. Keren nggak tuh? Jadi tidak cuma dia membuat laptopnya, dia mendesain chip untuk CPU-nya sendiri yang dilabeli sebagai M1. Jadi M1 ini yang sebenarnya didesain untuk menjadi pesaing oleh, kalau teman-teman pernah dengar, Intel i5 generasi 11. Namun ternyata chip M1 ini bisa mengungguli Intel Intel i5 dan Intel i7 sekaligus ternyata, teman-teman. Keren banget, keren banget. Nah, project Apple untuk berinvestasi di sektor semiconductor ini berawal dari ketidakpuasannya atas partnership yang mereka bersama Intel yang sebenarnya dimulai sejak tahun 2000 berapa ya, aku udah lupa antara 2006 atau 2000 bukan, di tahun 2000-an, dan mereka mengakhiri kerjasamanya di sekitar tahun 2019. Kenapa? Karena Apple menganggap Intel tidak mau berkembang. Nah, jadi kalau dari konteks ini, Apple M1 memiliki teknologi chip dengan ukuran yang jauh lebih kecil, 5 nanometer. Sedangkan Intel i5, Intel i7, Intel i3 yang kita kenal sekarang memiliki teknologi chip dengan ukuran 10 nanometer. Jadi dengan ukuran yang bisa ditekan setengahnya, dia bisa memberikan performance yang jauh lebih baik dibandingkan CPU milik Intel. Ini sudah terbukti dari reviewer yang sudah saya tonton di YouTube. MacBook Air itu rata-rata memiliki performance 30% lebih bagus dibandingkan laptop mumpuni yang memiliki prosesor Intel. Itu sangat gila. Itu benar-benar gila banget. Itu benar-benar gila banget. Karena selama ini Apple terkenal dengan menjual prestis. Padahal sebenarnya bukan itu yang dijual menurut Apple sih, kalau menurut saya. Menjual prestis dan eksklusivitas. Itu yang dianggap
dia yang disidiskan oleh teman-teman Android ya. Kalau teman-teman pernah pernah bagi teman-teman yang punya iPhone pasti merasakan, teman-teman yang punya Android tuh pada suka bilangnya kayak gini, ah apa itu Apple, produknya jelek, cuma RAM cuma segini, aku dong RAM-nya lebih gede 8 GB gitu kan, suka kayak gitu kan. Padahal dari arsitektur chipnya sendiri, Apple sudah menggunakan arsitektur ARM namanya. Arsitektur ARM ini sebenarnya merupakan arsitektur chip yang digunakan hampir di seluruh smartphone sebenarnya. Jadi sekarang teknologi smartphone dibawa ke laptop. Ini sangat gila teman-teman. Kenapa? Karena dengan teknologi smartphone yang dibawa ke laptop bisa menghasilkan performance yang lebih keren daripada chip laptop sendiri yang diusung oleh Intel sejak lama ini. Gila banget. Jadi untuk teman-teman yang punya MacBook Air M1, gimana nih kesannya setelah menggunakan? Atau ada teman-teman yang udah mau nabung nih untuk beli M1? Jadi penasaran, saya juga pengen nabung nih untuk mau beli M1 nih. Rasanya Apple M1 ini seperti apa sih? Benar penasaran. Jadi sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan sampai jumpa di PSB Podcast selanjutnya. Ciao.